Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Putra Pratama dengan NPM saya 10221121. Perkenalkan, nama saya Melania Lindasari dengan NPM 10221118. Perkenalkan, nama saya Winarti Fitriani dengan NPM 10221152. Saya Muhammad Ihsan Syahid dengan nomor NPM 10221126. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pajak PPh 21. Ya, saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima untuk diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, bendahara pemerintah yang membayar gaji, dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Dan ada juga subjek pajak seperti pegawai, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Subjek pajak bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. 1. Tenaga kerja ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, artistik, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. 2. Pekerjaan seni. Dan 3. Olahragawan. Selanjutnya ada pengecualian subjek. Pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsultan, berikut orang yang dipembantukan kepadanya dengan syarat bukan WNI di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya, berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI di Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya ada objek pajak. Penghasilan pegawai tetap, penghasilan teratur penerima pensiun, pembayaran sekaligus uang pesangon pensiun, THT, JHT selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja, upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, warongan, atau yang dibayarkan secara bulanan. Selanjutnya pengecualian objek. Yang pertama santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua natura yang diberikan oleh WP atau pemerintah. Yang ketiga iuran kepada dana pensiun, THT, JHT dibayar pemberi kerja. Yang keempat zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diterima OP. Yang kelima beasiswa. Yang selanjutnya PPh 21 lebih bayar. Jika WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan. Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, maka pelapor tidak dianggap sebagai SPT PPh. Terus selanjutnya lapisan tarif. Lapisan penghasilan kena pajak yang pertama 0 sampai dengan 50 juta rupiah dengan tarif 5%. Yang kedua di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dengan tarif 15%. Yang ketiga di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dengan tarifnya 25%. Dan terakhir di atas 500 juta tarifnya yaitu 30%. Selanjutnya saya akan memecahkan kasus tentang PPh 21. Di sini tertera dengan gaji pokok nominal 17.500 dengan penghasilan bruto per bulannya masih tetap 17.500 karena tidak ada asuransi. Biaya jabatan maksimal sekitar 5 juta minus, dan iuran dana pensiun yang dibayar karyawan minus 2.750. Dijumlah jadi 7.750.000. 17 yang penghasilan bruto per bulan dikurangi 7.750.000.
Hasil jadi 9.750.000. Sedangkan penghasilan neto setahun di sini bisa dipastikan 117 juta rupiah. Dengan PTKTP wajib pajak sendiri di sini 54 juta. Status perkawinan maksudnya karena karyawan itu sudah menikah, jadi di sini 4.500.000. Tanggungan tiga orang, maksudnya satu istri dan 2 anak dengan nominal 13.500.000. Di jumlah keseluruhan jadi 72 juta, nominal pajak per tahun sama dengan 45 juta rupiah. Jadi di sini 50 juta dikali 5% itu biaya tanggungan dikali 5% sama dengan 250.000. Lanjut 53.200.000 dikali 15% sama dengan 750.000. Hasilnya 500.000. Jadi PPh 21 per bulan yang ditanggung oleh karyawan tersebut yaitu 41,667. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.